Purwakarta kota yang memiliki luas wilayah sebesar 971,72 km dengan 17 kecamatan, 9 kelurahan, dan 183 desa. Kota yang terletak di antara kota besar Jakarta dan Bandung ini awalnya adalah bagian dari Kabupaten Karawang. Dikenal sebagai tempat kelahiran beberapa negarawan dan pemimpin besar asal Jawa Barat pada awal berdirinya Republik Indonesia. Pahlawan yang lahir di tempat ini salah satunya yaitu Kusuma Atmaja, Ketua Mahkamah Agung yang pertama. Purwakarta dikenal sebagai kota pensiunan lantaran suasananya yang jauh dari hiruk-pikuk kendaraan dan lalu lalang manusia. Namun, julukan kota pensiun bagi Purwakarta sudah tak berlaku lagi. Pemerintah kabupaten menyulap Purwakarta dari tempat yang biasa saja menjadi luar biasa. Purwakarta saat ini telah dikenal masyarakat se-Indonesia bahkan ke mancanegara. Hal ini terjadi berkat pembangunan infrastruktur yang berbasis budaya. Apalagi hal menarik lainnya dari Kabupaten Purwakarta? Tonton sampai habis ulasan menarik channel Dunia Hiburan tentang Purwakarta yang kami dapatkan dari beberapa sumber. Sejarah Kabupaten Purwakarta. Kabupaten Purwakarta yang terdiri dari Purwa yang artinya permulaan dan Karta yang artinya ramai atau hidup. Tempat yang mulai ramai, begitulah arti nama Purwakarta. Berada di Jawa Barat. Posisinya spesial berada di antara ibu kota negara, Jakarta, dan ibu kota provinsi Bandung. Purwakarta menjadi wilayah dengan banyak peninggalan bersejarah. Sebuah cerita klasik menyeret indahnya sisa tata kota yang tak lepas dari kolonialisme Belanda dan cerita zaman kependudukan Jepang. Purwakarta lumbung beras dan teh. Pernah dijadikan basis logistik Kerajaan Mataram saat penyerangan VOC ke Batavia pada abad ke-18. Belum habis kekayaannya, buminya kembali dikeruk guna menopang kekuatan dagang Hindia Belanda. Purwakarta awal mulanya merupakan bagian dari Kabupaten Karawang sejak era VOC pada tahun 1630. Purwakarta dijadikan sebagai pusat ibu kota Kabupaten Karawang baru pada 1831 berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 20 Juli. Sebelumnya, pusat pemerintahan berada di sebuah desa bernama Wanayasa. Purwakarta menjadi kabupaten tersendiri terhitung sejak 1968. Masa itu nama Purwakarta belum populer seperti sekarang. Masyarakat mengenal daerah ini dengan nama Sindang Kasih, sebuah perkampungan yang saat ini pun masih ada tak jauh dari pusat kota. Dalam sejarah tutur nama Sindang Kasih diambil dari peristiwa pencarian lokasi pemerintahan baru oleh Bupati Karawang saat itu, R.A. Suryawinata pada tahun 1830. Konon, di tempat inilah, di Sindang Kasih, Bupati mendapat perlakuan hangat dari pemukim yang telah ada sebelumnya. Dalam bahasa Sunda, sindang berarti mampir dan kasih yang berarti asih, cinta, dan sayang. Mempunyai air mancur termegah se-Asia Tenggara. Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat terus bersolek. Ibarat gadis cantik, mungkin saat ini kondisi kabupaten kecil yang diapit dua kota besar itu sedang mekar-mekarnya menebar pesona. Pembangunan yang berbasiskan budaya telah menjadikan Purwakarta lebih berkarakter. Salah satu pembangunan di sektor wisata. Purwakarta memiliki taman air mancur yang diklaim sebagai taman air mancur terbesar dan termegah se-Asia Tenggara. Air mancur tersebut yaitu Taman Air Mancur Sri Baduga yang berada di Situ Buleut. Situ tersebut memiliki luas 4 hektar yang telah berdiri sejak zaman dahulu. Konon, situs atau danau Buleut dulunya merupakan sebuah kubangan besar yang digunakan oleh Bada Bercula sebagai tempat pangguyangan atau mandi. Untuk mengenangnya, Pemkab Purwakarta menempatkan patung Bada Bercula satu yang cukup besar di area masuk Sri Baduga yang menghadap ke pendopo atau alun-alun kota. Pada 2013 dibuat sebuah taman air mancur yang dijadikan sebagai ikon wisata baru Purwakarta. Tepat di tengah situ, dibangun sebuah patung Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi yang tengah duduk bersila dengan dikawal oleh 4 harimau putih. Sebanyak 1.000 selang air mancur bertekanan tinggi menghiasi setiap sisi Situ Buleut dan terdapat 30 selang air mancur yang dapat menari. Taman air mancur Sri Baduga ini sangat indah bergerak bagaikan penari dengan sorotan lampu warna-warni di sekitarnya. Air mancur Sri Baduga ini layak disandingkan dengan kemegahan Time of Wings Singapura.
Bahkan keindahan air mancur Sri Baduga melebihinya. Wisata kuliner di akhir pekan. Setelah menonton atraksi air mancur Sri Baduga, tak ada salahnya untuk mengunjungi tempat atau Jalan Kaka Singawinata, salah satu ruas jalan akses ke Taman Sri Baduga untuk menikmati wisata kuliner yang satu ini. Di sepanjang jalan tersebut digelar beragam makanan yang berjejer menyambut sekaligus memanjakan para pengunjung. Mulai dari patung kereta kuda hingga di area Gedung Kembar Nakula Sadewa. Aneka ragam makanan dan jajanan, mulai dari makanan tradisional seperti sate marangi, surabi, kacang rebus, awuk, dan lainnya juga banyak. Terdapat banyak penjual makanan yang sudah dibuat sedemikian rupa dengan balutan selera dan sensasi rasa. Banyaknya jenis makanan yang disajikan, sontak saja membuat wisata kuliner menjadi tujuan utama, selain melihat atraksi air mancur Sri Baduga. Bagi masyarakat lokal khususnya dan umumnya mereka yang datang ke Purwakarta untuk menikmati akhir pekan. Gunung dengan 2 makam keramat. Gunung Lembu menjadi salah satu tempat wisata yang menarik di Purwakarta. Tak sekadar gunung, Gunung Lembu memiliki makam keramat dan juga pemandangan indah Waduk Jatiluhur di atas ketinggian. Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa gunung ini memiliki mitos sebagai salah satu gunung paling angker di Purwakarta. Petilasan Eyang Surya Kencana menambah kisah mistis dari Gunung Lembu. Konon, di petilasan Gunung Lembu terdapat makam Mbah Jonggrang Kalipitung yang telah berusia ratusan tahun. Selain itu, di gunung tersebut juga terdapat makam Raden Surya Kencana. Salah satu mitos yang dipercaya warga sekitar yaitu larangan bersiul. Bagi yang bersiul di atas Gunung Lembu dipercaya akan hilang diambil oleh penunggu gunung tersebut. Apabila telah hilang, orang tersebut tidak akan mengetahui jalan untuk pulang dan akhirnya menetap di gunung. Menurut cerita masyarakat sekitar, hingga saat ini sudah ada 8 orang yang tersesat. Satu di antaranya, yaitu perempuan yang akhirnya ditemukan setelah beberapa tahun dalam kondisi selamat dan masih hidup. Itulah ulasan singkat sejarah dan fakta tentang Purwakarta. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Dunia Hiburan ya. Terima kasih.